coba diperhatikan. Sebentar lagi kalian akan masuk ke pabrik. Kalian bisa menanyakan sedetil-detilnya kepada petugas penerangan untuk menambah bahan membuat skripsi kalian. Mengerti semua? Ya, Pak. Coba diingat, saya akan menemui pimpinan pabrik di sini. Rano, mana surat pengantarnya? Ya, Nona Wakeke suratnya. Ayo dong. Ya, Nona Wakekenya marah. Aku bukan Wakeke. Enak aja ganti nama orang. Emangnya nggak pakai diselamatin? Habis dipanggil namanya marah. Dipanggil nomor absennya marah. Habis saya mesti panggil apa dong? Kita. Kasihan deh. Malu. Nih, Pak. Baiklah, Rano, pimpin kawan-kawanmu. Hati-hati. Ya, Pak. Mari, Bu. Baik, kawan-kawan, semuanya turun. Diturunin. Ayo, Turun belakang. Awas. Hati-hati ya, tanahnya nggak kayak lantai disco. Ih, cari objek riset yang kecil begini. Ya, kapan-kapan kita main di net club aja deh ya. Nggak usah ya, polusi otak. Katanya nggak bawa yang dekil. Gimana sih? Sok paling ganteng. Siapa? Enggak. Tuh, ketua kelas. Kok banget. Ayo, Ron. Weh, cepet, Aku belakangan. Weh. Hati-hati. Banyak besi tajam di situ. Nggak usah. Tenang dulu. Jangan menjurus ke pertengkaran. Mari kita bermusyawarah. Kalian harus bisa menentukan sendiri. Mencari objek mana lagi. Untuk membuat skripsi kalian. Dan jangan hanya tergantung kepada Bapak Guru dan Ibu Guru saja. Terima kasih, Pak. Kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau kita meninjau pabrik kapal baja di pasar ikan? Sebab saya kira... Saya tidak setuju.
Tapi ingat, ini cukup menarik. Kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya bangsa kita cukup mampu melengkapi transportasi laut. Saya tetap tidak setuju. Terlalu mengikuti ambisi pribadi. Saya juga tidak setuju. Apa alasannya? Pokoknya saya tidak setuju. Saya tuh punya hak untuk tidak setuju. A priori. Kalau tidak setuju, kasih alasan dong. Kenapa? Tenang. Diskusi ini harus sehat. Tommy, coba apa alasanmu? Selama ide ini datangnya dari dia, saya tidak akan setuju, Pak. Oh, fanatisme membabi buta. Belajarlah jadi oposan yang fair. Kasih kesempatan pada yang lain dong. Jangan monopoli sendiri. Jangan mentang-mentang tua kelas. Ini kan diskusi. Kau jangan bawa-bawa ketua kelas. Ini forum terbuka. Saya bicara atas nama murid. Aku kan cuma kasih usul. Ya udah deh. Mereka nggak setuju, ya terserah. Tommy juga, aduh, itu aneh sih bener ya. Egois. Mestinya kan kerja riset atas persetujuan bersama. Tidak seenak otak dia sendiri. Rano kan minta usul-usul dari kita, tapi nggak ada yang ngomong. Iya, Katanya kan? terserah dia. Betul, tapi tidak di tempat seperti itu dong. Sekarang baru terasa kan? Dari dulu saya paling tidak setuju Rano sebagai ketua kelas. Dia terlalu ambisius dan berbakat tiran. Jangan ngomong begitu dong, Tom. Nggak enak. Soalnya kau termasuk rival yang dikalahkan. Bukan soal itu. Saya tidak berambisi untuk menjadi ketua kelas. Kalau dulu Rano tidak dicalonkan, saya tidak bakal ikut mencalonkan. Iya kan? Iya, Yan. Yuk, Din. Yuk. Banyak kawan-kawan yang mengeluh. Mereka bilang objek riset kurang menarik. Manja. Mereka mau yang enak dan bersih. Kalau bisa ber-AC. Mental apa itu? Saya juga bilang begitu. Setidak-tidaknya kan mereka bisa tahu bagaimana kerasnya orang bekerja, cari duit. Dan bahwa yang namanya kerja itu bukan cuma dalam kantor. Saya juga bilang begitu. Mereka pikir yang nama sekolah harus jadi dokter atau insinyur semua. Kau tahu, tidak semua kita akan sukses. Beruntung mereka yang punya biaya untuk meneruskan sekolah. Nah, yang tidak, Saya juga bilang gitu. atau mereka mau riset ke net club atau panti-panti pijit. Saya tidak bilang begitu. Nah, Ran, nanti sore aku ikut belajar di rumahmu. Aku ada acara dengan Yanti. Ya, Yan? Malam, Aku rasa belum pulang. kau selalu mengelak kalau aku mau main ke rumah. Nggak boleh. Enggak. Soalnya aku tahu kau ada maksud-maksud tertentu. Blok M, kosong belakang. Saya antar, Ran. Yan! jangan dipaksa. Sejak zaman Jepang, yang nama cinta nggak dipaksa, Bob. Betul. Tenang, Tom. Saya rasa dengan caranya ngomong si Rani, nggak ada tanda-tanda dia naksir sama si Rano. Iya nggak? Ya, tapi tanda aku bisa gaet masih jauh. Jangan putus asa. Coba terus dong. Rano anaknya cukup supel, penuh humor dan berwibawa. Saya senang bergaul sama dia. Kamu? Ya, cuma senang, tidak lebih. Di samping pandai, juga sikapnya yang toleran sesama teman. Dia akan ikut studi klub. Dia? Ya, kenapa? Saya curiga. Jangan-jangan kau ada hati sama dia. Cara kau menanyakan dia, kedengarannya antusias sekali.
sama Yanti ya. Sip, Ran. Makasih Bang. Pulang, Ran. Iya Bang. Nggak sekolah nih, ha? Aduh. Aduh, Mimin. Ayo Bang. Ibu mana? Ada di dalam, Kak. Ayo. Hei, kemarin kamu disuruh apa sama Pak Haji? Pak Haji pesan apa? Pembelinya sudah mau, asal sertifikatnya komplit. Dan sekarang tanah itu sudah laku. Coba kau lapor kemarin. Pasti ibumu tidak bakal masak tahu. Sama sekali tidak mau membantu orang tua. Kalau minta duit tajak ngotot. Sudahlah, Pak. Mimin lapar. Iya, nanti sama abangmu. Rano, kamu malu ya punya bapak magelar tanah? Lagunya kayak orang gedean aja. Rano, malu ya? Bukan begitu Pak, kemarin banyak ulangan. Kan lupa. Itu tandanya kamu kurang perhatian. Bapak tahu sekolah itu penting. Tapi apa salahnya sih? Kalau cuma bilang, Pak Haji bilang pembelinya sudah mau asal surat-suratnya komplit. Apa susahnya? Nih taunya. Kemana lagi kau? Mau ke rumah teman Pak, belajar bersama. Makan dulu sama adikmu. Belum lapar Bu. Nih, kasih Pak Luar. Jangan lupa. Bu jalan Bu. Yuk kakak jalan dulu Min. Iya, Kak. Apa salahnya kalau buat sementara? Bapaknya kaya. Kok bisa nebeng kerja kalau nggak mampu nerusin sekolah? Lagunya tengil. Gue paling gak demen sama cewek yang suka perintah. Oke, bagaimana dengan Rani? Kau naksir dia nggak? Mestinya dia naksir aku. Dia kayaknya nggak pernah gue tegur. Padahal kamu feeling juga kan, Ran? Bagusan juga sama kamu dong. Yang bener. Buaya mana sih yang gak naksir cewek cakep macam Rani? Apa? Kamu bilang aku buaya? Bukan. Saya lebih tahu dari siapapun tentang Rano. Dia bukan semacam buaya, tapi dia sejenis vampir. Hah? Ya Tuhan, mudah-mudahan leherku diselamatkan dari gigi-giginya yang buruk. Kalian nggak tahu? Vampir sekarang jadi idola cewek-cewek dari negerinya Ratu Elizabeth. Masa iya? Asik benar ceritanya. Ajak dong Tante dengerin. Sama sore Tante. Sore. Mau belajar sama-sama. Oh boleh, boleh. Tante juga mau pergi. Yanti, nanti kalau pulang, bilangin Tante arisan dulu ya. Ya, Tante. Selamat sore. Sore. Tante mucam juga ya. Mulai deh. Pak Inin, nanti jemput saya jam 7 ya. Ya, ke tempat dulu, nanti langsung kemari. Ya. Ayo. Rani. Tas gua Ran. Sore. Sore. Sorry ya. Agak telat. Udah mulai? Belum, dia juga baru datang. Kita ke belakang aja yuk. Apa yang akan kita bahas?
Ilmu gaya atau ukur sudut? Ukur sudut aja deh. Aku jadi bingung. Pak Karjono neranginnya kurang komunikatif. Nah, kalau otak memang udah encer, dijelasin apa juga nggak paham. Ini mau belajar bersama apa sambung-sambungan? Maaf deh, bercanda. Mau kemana? Aku permisi dulu ya, mau ke belakang sebentar ya. Biarin aja mereka berdua. Ini soal yang nomor 7 saya kurang jelas. Mana? Sini. Bisa? Yang ini. Akhirnya Iran dan Irak mulai berdamai. Kenapa sih kau lihatnya begitu? Nomor 7 udah kelar. Aku bikin nomor 8 ya. Tapi sayang kamu sombong. Kamu yang sombong. Kamu? Kamu yang sombong. Apaan? Hehehe. Perkara kamu-kamuan boleh tunda bulan depan. Sekarang persoalan ukur sudut tahu. Kita mulai sekarang. Ombak putih mengepas pantai, diciptakan angin yang bertiup dan lalu bukit-bukit jauh di sana. Di balik kabut yang kelabu nampak gersang dan biru, namun selalu ku rindu. Sekali ini kamu pasti kalah, Anto. Pasti dah. Selamat malam, Om. Selamat malam. Rano. Malam, Tante. Masuk, Rano. Ayo masuk. Iya. Duduk, Ran. Duduk. Bagaimana belajar bersamanya? Ada kemajuan? Ya, sudah mulai terarah, Om. Rani sering cerita, katanya Rano paling pintar di kelas. Betul. Ah, nggak juga, Om. Rani juga hebat. Bohong. Sini deh, Pak. Rani bisikin. Wah, hebat. Rupanya tiap-tiap tahun Rano jadi juara kelas ya. Pantes tiap-tiap menit Rani sering memuji-muji Rano terus. Bapak ngaco. Ayo dong, Pak, jalan. Papa yang jalan? Papa kira belum? Habis dari tadi Papa ngobrol mulu sih. Lagian Kak Rani nggak Papa di sini. Rani, ayo bikin minum. Terima kasih, Tante. Saya mau permisi dulu. Loh. Sudah malam. Mari, Om, saya pulang dulu. Nggak minum dulu? Udah, Ya, ya. Tante. Ayo, Ran. Terima kasih ya, Pri. Yuk, sama-sama. Mam, Ya? sebentar lagi kita bakal punya anak laki-laki.
tapi bukan adiknya Anto. Oh, papa ngeledek deh, ah. Skakmat. Ya, kalah lagi. Nggak bisa. Rani gangguin melulu sih ya. Oh, nggak lucu. Kok Rani yang disalahin, papa aja nggak bisa main. Rani, ayo mandi dulu. Nanti kalau kemalaman, bisa masuk angin loh. Pantas papa kalah. Rani belum mandi sih ya. Papa noran ya. Aku pulang duluan ya. Aku apa kami? Yuk. Ya. Yuk. Kelihatannya makin intim ya. Sudah lama mereka damai. Biasa melalui proses pendekatan yang paling akurat, study club. Aneh. Rasanya baru kemarin mereka saling perang mulut. Nggak perlu heran. Sebenarnya Rani naksir Rano. Cuman gengsi. Dia mau Rano ngerayu dia. Tapi si Tengil itu rupanya so acu juga. Betul kan? Bisa aja. Saya nggak ngerti si Rani bisa mau sama Rano. Apa sih istimewanya? Di situ misterinya wanita. Hati Rani keras seperti baja. Dan Rano punya las untuk memamerkannya. Otaknya yang pintar, cukup panas untuk melelehkan hati Rani. Dan kau tidak punya itu. Kau pikir cuma si Rano saja yang pandai? Dari mulai kelas 1 dia selalu mau bersaingan dengan aku. Dan aku pernah jadi bintang kelas. Saya tahu, Tom. Tapi Rano punya kelebihan lain. Dia tidak kutu buku seperti kau. Dia pintar merayu. Dan perlu kau ketahui bahwa sebenarnya wanita itu mengharapkan rayuan dari seorang laki-laki. Rani tidak pernah memberi kesempatan buat saya merayunya. Karena kau selalu to the point. Kurang lika-liku. Secara jujur, aku akui bahwa kau lebih dandy daripada si Rano. Itu betul, Tom. Itu kan cuma mimpi. Mimpi jam berapa? Siang apa malam? Lewat tengah malam. Kira-kira jam 1. Kalau siang, itu bunga mimpi. Tapi kalau malam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Tapi sejak pagi, perasaan Rani nggak enak. Pergi sekolah rasanya nggak tahu deh, pokoknya nggak enak. Yuk, kita ke kelas yuk. Ya, mulai. Rupanya kau mau berkhianat, hah? Tuanku lah yang pengkhianat. Jadi kau begitu? Tuanku, izinkanlah hamba membereskan pengkhianat ini. Oh, tidak semudah itu, Bung. Demi keselamatan Baginda dan kerajaan yang saya cintai ini, demi kebenaran dan keadilan yang saya junjung tinggi, saya rela mengorbankan apa saja. Move. Alangkah jantannya wahai kau perwira muda. Namun lupakah engkau bahwa dengan mengikuti perintahku, masa depan yang paling gilang gemilang menanti. Tersenyum cerah padamu. Dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Tidakkah kau kira bahwa aku pun akan memberikan kebenaran dan keadilan? Semua yang tuanku berikan itu palsu adanya. Jahanam! Panglima, habisi dia. Baik. Pengkhianat! Stop. Lihat. Hai. Kalian sudah oke. Hai. Cuma interpretasinya kurang mengena. Saya kira blockingnya tadi saya agak Ya, ini kita mungkin tinggal sedikit perbaiki kurang sedikit. Ya. Bagaimana? Ya, oke. Aku ada rencana mau kunjung Puluhan Manak Mapala. Kamu ikut? Ngapain? Aku nggak hobi. Hai. Hai. Maaf, boleh saya ngomong sama Rano? Sebentar saja. Ada apa? Alah, jangan pura-pura. Bulan ini ku terlambat. Hah? Bagaimana pendapatmu?
Apa urusan denganku? Jangan begitu, Ran. Kau juga harus ikut tanggung jawab. Hah? Tani tunggu! Tani! Tani! Sebentar. Aku mau menjelaskan. Aku tidak butuh penjelasanmu, buaya. Rani, dengarkan. Dia hamil dan kau harus bertanggung jawab. Aku tidak kenal sama dia. Tani. Itu lebih biadab. Sudah berbuat dan mengaku tidak kenal. Rani, dengarkan dulu. Jangan sentuh, tanganmu penuh najis. Rani, kutuklah aku kalau aku lakukan itu. Ya, terkutuklah kamu. Rani! 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 Bagaimana keadaannya? Kakinya patah, Om. Bagaimana sampai terjadi? Biasanya Rani pulang sekolah, langsung naik kendaraan, dan langsung pulang ke rumah. Tadi kami jalan-jalan dulu, Tante. Itu yang Tante tidak suka. Nak Rano tidak usah ngajarin Rani yang enggak-enggak ya. Tenanglah dulu, Mam. Jangan terlalu menurunkan emosi. Mobil apa yang menabraknya? Mobil jeep, Om. Nomornya sudah saya catat dan saya serahkan pada polisi. Rani akan cacat. Saya yang salah, Tante. Saya kira kaki Rani patah. Saya menyesal sekali. Yang penting, orang-orang pasti akan menyalahkan Rano. Dan Rani pun tidak akan memberi kesempatan buat Rano membela diri. Kau memang benar-benar licik. Secuil pun dalam hatimu tidak ada rasa penyesalan. Jangan sok moralis. Aku tahu semua kartu kamu. Keluarga kakakmu sendiri tega aku hancurkan. Tutup mulutmu, Tom. Aku memang bukan orang baik-baik. Tapi setidak-tidaknya aku masih bisa menyesal. Menyesal, busuk.
Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Ibu, kecelakaan ini menyebabkan patah tulang pada punggungnya, hingga mengakibatkan kelumpuhan pada kedua tungkainya. Tapi bagaimana dengan selanjutnya, dokter? Dalam pengobatan dan perawatan akan kami usahakan agar dia dapat berdiri sendiri. Tentunya ini tidak akan terjadi dengan segera, karena dia memerlukan orang yang membimbingnya. Maksud dokter? Maksud saya orang yang mendampinginya harus sabar, tegas, berkepribadian, dan dapat memberi semangat untuk hidup. Barangkali memang ada pihak lain yang sengaja mau memfitnah Rano. Atau memang ada hubungan dengan gadis itu? Saya tahu siapa Rano. Dia telah menceritakan sejujur-jujurnya. Taruhlah Rano itu jujur. Tapi apa untungnya cewek itu berbuat begitu? Iseng? Atau dia juga naksir sama si Rano? Ya. Susah jadi cowok ganteng. Banyak persoalan. Pelan-pelan. Selamat sore, Tante. Sore. Rani kok begitu? Rano, masuk. Jangan. Tidak usah datang kemari. Rani. Maaf nak Rano, mungkin Rani masih kacau pikirannya. Tante minta kau tidak marah ya? Iya. Dan Tante juga mengharap kau akan selalu memberikan semangat padanya. Mau kan? Mau, Tante. Permisi. Mestinya Rani tadi jangan begitu. Kan kasihan anak Rano. Mungkin dia tersinggung sekali. Mau mam lagi? Yang penting Rani harus cepat sembuh, ya? Pernah becus. Kerjanya cuma ngabisin duit. Dikasih kenapa sih, Pak? Masa mau besuk tangan kosong? Siapa yang suruh besuk? Setidak-tidaknya, Rano kan ikut terlibat dalam kecelakaan temannya itu.
Hai, apa kabar? Aku mau minta pertanggungan jawab atas kata-katamu tempo hari. Apa maksudmu mengatakan? Aku kan cuma iseng. Memangnya kenapa? Kau tahu akibat isengmu? Kakinya jadi lumpuh untuk selama-lamanya. Dan hubunganku jadi renggang. Aku minta maaf. Tidak perlu. Terserah. Tapi aku bersedia untuk menyelesaikan persoalan ini pada pacarmu. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama. Demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah, kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Kembali dari keterasingan ke bumi berada, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah, kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri,
Tak ada tempat lagi untuk kembali. Aduh, Rano. Ulang tahun kok sepi-sepi begini? Melempem banget deh. Oh iya. Waduh, lupa dibakar tuh. Tahunya tuh, Nah. Pak, ayo sini, Pak. Waduh. Pak. Kan rame. Nah, bakar ya. Makasih. Makasih. Sip. Ayo, Pak. Ayo dong, Bu. Ayo. Selamat ya, Ram. Pagi, Pak. Pagi. Jadi kita buat saja pada kertas putih garis silang, lalu natrium triosulfat tadi kita beri HCl. Maaf, Pak, Ya. terlambat. Jadi kalau sudah itu kita bisa menghitung berapa kecepatan reaksi natrium triosulfat tadi. Ya kalau kita sudah mengetahui kita kembali pada HCl. Ya, aku tidak Maka percaya dapat kalau kita kau tidak ulang ada hubungan apa-apa percobaan dengan terhadap Demi HCl. Tuhan, itu cuma fitnah. Berapa kecepatan reaksi itu bisa diulang? Aku cuma bisa Bagaimana? mengharapkan dari Sudah kalian mengerti? berdua yang bisa menjelaskan Jadi keadaannya. tingkat reaksi keseluruhan daripada reaksi natrium tiosulfat dengan asam fluorida ini adalah tingkat 1. Kita ingin melihat kecepatan reaksi yang saya sudah tuliskan di sini. Dengan mengubah-ubah konsentrasi waktunya itu bisa dilihat nanti dengan melihat silang tadi. Bagaimana? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, kita coba. Saya akan teruskan. Lalu kita ulangi percobaan Rani kedua. bisa memahami persoalan Konsentrasi natrium tiosulfat kita encerkan 2 kali. Ulangi lagi percobaan ke-1, kita dapatkan Giliran waktu begini, 240 kita dapat bagian. Jadi Kalau konsentrasi lagi diturunkan 2 kali, Lupa, teman-teman. maka kecepatan reaksinya juga turun 2 kali. Bagaimana? Coba kalian praktikan. Gak usah kau bicarakan itu lagi, Tom. Dalam hal ini, aku yang salah. Tidak bisa, Rani. Kalau dia tidak punya hubungan dengan wanita bernama Lia, mana mungkin kecelakaan itu... Cukup! Buaya biar dikasih susu tetap buaya. Kalau ada bangkai dimakan juga. Kau seperti mencari keuntungan dari konflik aku dan Rano. Silakan. Terima kasih. Hei, Ran. sore Ran. Apaan tuh, Prik? Ini sekedar oleh-oleh. Cepat semburan. Aku Iya. pergi dulu. Loh, Ya. kok buru-buru, Tom? Iya. Silakan masuk. Rano bilang kau tidak mau ditemuin. Ah, enggak. Rani, sudah berapa kali Rano besuk? Sering. Rano bilang cuma sekali. Udah tahu kau tanya. Sekedar mencocokkan. Begini, Ran. Sebenarnya kami sudah tahu persoalan kalian berdua dari Rano. Dan dia berani sumpah atas nama Tuhan bahwa dia sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Lia. Kalian tahu namanya? Rano yang bilang. Saya berani jamin. Rano tidak mungkin ada hubungan dengan cewek selebor macam dia. Tapi kayaknya mereka intim sekali. Percayalah, dia tidak akan mempermainkanmu. Rano punya sikap dan harga diri. Hati kecilku juga meragukan.
Tapi saat itu aku tidak bisa mengendalikan emosi. Sekarang dia gak kurusan. Banyak pikiran. Saya pikir lebih baik kalian berdamai saja. Dia pasti tidak mau. Aku sudah menyakiti hatinya. Dan dia pasti tersinggung. Aku tidak tersinggung, Rani. Aku tidak tersinggung. Saya akan jelaskan. Dia pasti mau mengerti. Kami akan senang kalau kalian akur. Yang paling senang aku. Sebab aku sayang padamu. Ran, kata dokter 3 hari lagi Rani boleh pulang. Katanya semua luka-luka dalam Rani sudah membaik. Nah, kapan kamu belajar jalan lagi? Entahlah, Ran. Pagi, cari awal segar. Iya, mari suster. Ayo. Cewek itu kan kemarin datang besuk. Yang mana? Saya mau minta maaf. Sebenarnya saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Rano. Maksud saya cuma... Tunggu. Siapa yang suruh kamu? Anak perempuan? Nanti kau akan tahu sendiri. Kau masih percaya bahwa perempuan itu... Rano. Pas, Pak. Berapa tuh? Tenang. Nggak usah buru-buru. Pasti bayar. Ya. Kalau bisa, sisanya minta lebih cepat. Jadinya Terus terang, untuk menutup call, anak-anak pengen narik mobil sendiri. Begini Pak Haji, Rano nanti saya suruh menyelesaikan surat-suratnya pada notaris Kusnon. Kalau sudah beres, pasti Tuan Gun akan menyelesaikan pembayarannya. Ambil aja semuanya, Pak. Gampang nanti Aiweli semuanya. Rano, beres. Cukup, Pak. Semuanya pas dengan sertifikatnya. Bagaimana Tuan Gun? Cukup nanti anak bapak sama Ai pergi notaris. Boleh, boleh. Oh, anak bapak pintar. Terima kasih. Ai permisi dulu, ada urusan lain. Iya. Hai. Mari. Hai. Nanti sore kamu datang rumah ya. Iya. Alamat Ai ada kan? Ada. Jangan lupa ya. Iya. Mari, Pak. Rata-rata aku ketinggalan 4 jam pelajaran. Aku pikir masih bisa untuk mengajarnya. Tapi aku malu, Ran. Masa sekolah pakai kursi roda begini? Rani, mereka kan sudah dewasa. Justru mereka akan kagum padamu, ketabahanmu. Apa sanggup aku menghadapi keadaan seperti ini? Rani, kau harus yakin pada dirimu sendiri. Kau nggak usah takut. Tapi... Rani, kau nggak usah khawatir. Aku akan tetap di sampingmu. Ya? Kasihan ya, sembuhnya pasti cacat. Tapi, biarpun dia cacat kayak apa, orang akan lebih tertarik dia daripada kamu. Jangan menghina dulu. Gini-gini, saya sudah dijodohkan Babe sama calon insinyur. Benar kata buku, bahwa raja, cinta itu bisa membuat raja jadi budak. Apa kau bilang?
Saya sedang membicarakan Julius Caesar yang ditaklukkan Cleopatra. Kenapa? Kau tidak sedang menyinggung aku. Kalau kau merasa tersinggung, terserah. Rano, sudah itu. Udah Rana. Rano. Sorry, aku emosi. Lu juga sih. Dia menantang Ubayan. Oke. Tumben. Masukkan. Kau tinggal di sini? Memang kamu mau ke rumah siapa? Pak Gunadi. Dia papa saya. Masuk deh. Ada nggak? Sedang pergi. Soal tanah ya? Iya, aku sudah janji mau datang kemari. Sudah mulai belajar cari duit nih. Ya, gitu deh. Papa memang pesan, kalau ada tamu menanyakan soal tanah, diundur hari Jumat saja. Soalnya notarisnya sedang keluar kota. Oke deh, aku pulang dulu ya. Kok cepet-cepet? Ya repot. Nggak main dulu. Nantilah. Kamu datang dong study club. Jangan ngurusin Rani melulu. Soalnya dia banyak ketinggalan. Oke, aku pulang dulu ya. Hari Jumat aku kemari. Yuk. Ayo dong, bantuin dong. Oh, Patuk. Apa yang suara nih? Udah, jangan. Biar itu rasa, Rano. Kok udah macam apa ini? Lainnya keroyokan.
Ran, mestinya kita kasih pelajaran. Biar mereka tidak berani lagi sewenang-wenang dari kita. Nggak usah bang. Jangan. Urusannya nggak akan selesai dengan main hakim sendiri. Ya bang. Mereka harus diberi peringatan. Kita juga bisa main keroyok. Enak saja mukulin anak orang. Aku sendiri yang ngasih makan belum pernah mukul. Sudah pak, malu. Saya akan selesaikan sendiri. Lagi pula saya belum jelas persoalannya. Dibela malah melempem. Kalau ini tidak dibalas, mereka semakin kurang ajar. Dan kau akan jadi bulan-bulanan, mengerti? Penalti itu enggak. Hai Ran, hebat kau. Jadi bintang kesempatan kita. Ran. Selamat atas kemenangan regu kita. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Oke. Ya. Ran. Bentar. Rani, kau mau kemana? Aku agak sakit, mau pulang dulu. Kau tidak bergembira regu kita menang? Sudah terlalu banyak yang gembira. Kau jangan kekanak-kanakan. Justru aku bertindak dewasa. Aku tidak mau mengganggu kegembiraanmu, Ran. Apa maksudmu? Ran, kau tidak usah memikirkan aku. Aku tidak mau menjadi beban seseorang. Sampai sini saja, Ran. Tidak usah kau antar sampai ke dalam rumah. Aku sendiri bisa. Terima kasih atas kebaikanmu. Nanti sore jadi ke rumah Yanti. Mungkin aku akan belajar sendiri di rumah. Perlu aku kemari? Tidak usah. Aku ingin menenangkan pikiran. Rani, kau seperti masih belum percaya padaku. Aku tidak ada perasaan apa-apa pada mereka. Aku hanya... Karena aku jadi penghalang. Karena kau kasihan kakiku cacat. Rani, karena aku sayang padamu. Maafkan aku, Ran. Akhir-akhir ini aku selalu bimbang. Aku merasa akulah orang yang paling menderita di dunia ini, Ran. Rani, kau akan sembuh seperti dulu lagi. Dan kau... Aku akan pincang. Dan kau akan malu bergandengan dengan gadis pincang macam aku. Tidak, Rani. Baiklah, aku pulang dulu ya. Nanti sore aku kemari. Bagus ya, Pak.
Terang dong. Bu, masih 90%. Coba lihat peliturnya masih mengkilap. Yang penting, biar si Mimin nggak usah nonton ke rumah tetangga, Pak. Ya, dan aku juga tidak mau nonton di rumahnya si Parto. Mukanya masam kalau aku main-main ke sana. Wah, TV baru, Pak. 17 in. Pokoknya di gang ini punya kita yang paling gede. Bukan begitu, Bu? Komisinya udah dikasih, Pak? Sudah. Masa belum? Baru separuh. Bapak beli ini nih. Ah, Bapak bukannya buat modal Ibu. Dagang apa kayak Bu ya? Kan masih ada sisanya. Rono, Ya, Pak. nanti sore ke rumah Tuan Gun. Jangan lupa. Ya, Pak. Pak. Ada orang cari tanah buat buka bengkel. Kalau bisa di pinggir jalan besar, Pak. Beli. Kontrak. Bapaknya teman saya. Ayo dimakan rotinya. Ada, Pak. Bagaimana Rani? Mau latihan lagi? Tikus? Siapa? Capek. Ya. Cukupan Mas Dur. Tapi Rani nggak mau latihan pakai tongkat. Terpaksa dorong terus. Sekali-sekali beramal sama keponakan kan nggak rugi, Om Kus. Kalau orang cacat pahalanya gede ya, Pak? Iya, tapi seriusnya itu loh. Jadi RS sama dengan 57,6. Ya. 57,6. Oke, salin dulu nih. Aku mau ke rumah Rani sebentar. Alah, Rani melulu. Bagi-bagi dong ilmunya. Jangan buat pacar aja. Soalnya aku udah janji. Ya, sekali-sekali dong, Ran. Sudah dekat ujian nih. Biar nanti Yanti bilang sama Rani. Cocok. Yang 6 hari buat Rani, 1 hari buat kita. Ya nggak? Ya, oke. Mana soalnya? Yang ini nih. Nomor berapa? Tuh, yang itu yang di atas. Pensil. Tikus, main caturnya di sini saja. Sama-sama Mas Suryo. Sebentar Mbak, 4 langkah lagi skakmat. Jangan, Sok. Juara RW mau dikalahkan. Kok belum juga datang? Mungkin dia lagi ada urusan penting. Atau barangkali sedang disuruh bapaknya. Bisa jadi lagi cari pacar yang lain. Wow, nggak mungkin. Acaranya si lain, nggak kayak Om Kus. Ada apa Rani? Enggak, ini Om Kus udah punya Mbak Mona, masih gaya Sally. Kok nggak sama Rano? Aku takut dia nggak nyamper, jadi aku berangkat sendiri. Akhir-akhir ini dia sering tidak menepati janji.
Kemarin Rani kok nggak ikut study club? Aku. Rano datang. Cuman dia kan yang jadi andalan. Kemarin dia janji ke rumahmu. Enggak. Siapa aja yang ikut? Anggota tetap, tambah satu lagi, Titin. Sebentaran ya. Bagi-bagi dong komisinya. Komisinya dari babe kamu. Kalau kamu dibagi, balik lagi dong duitnya ke situ-situ juga. Pelit. Biar. Tuh, Sang Putri sudah menunggu. Aku kesana dulu ya. Ini bisnis lain, bisnis rohani. Yuk. Rani, kau berangkat duluan? Aku bebas untuk berangkat duluan atau belakangan. Seperti kamu juga bebas untuk datang atau tidak ke rumahku. Meskipun sudah janji. Oh, yang kemarin. Sorry deh, habis anak-anak maksa aku untuk menerangkan soal matematik itu. Kok Titin tinggal? Ada apa dengan Titin? Jawaban yang tepat cuma ada di hatimu. Aduh Rani, kau mulai lagi dengan ilusi-ilusimu. Kau harus bisa mempercayai aku. Aku tuh tidak mungkin terus-terusan di sampingmu. Kau pun punya kesibukan lain kan? Tidak hanya sekedar mengurusi anak pincang macam aku. Rani, susah. Dari dulu aku sudah bilang, aku hanya akan menyusahkan kamu. Rani, bukan itu. Maksudku, kau tidak usah punya prasangka yang enggak padaku. Mulai sekarang, aku tidak lagi akan punya prasangka apa-apa terhadapmu. Rani. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama. Demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti. Sejak kakinya cacat, dia jadi sensitif dan rendah diri loh. Habis kamu ganjen sih, pakai aktif cium-cium segala. Aku tidak punya perasaan apa-apa. Aku cuma kagum sama Rano kok. Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan, sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah, kini membakar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap yang banyak, Bang. Heran, baru begitu aja udah patah hati. Siapa yang patah hati? Kok sekolahnya ngebolos? Wow, enak aja. Orang rumah sakit, periksa ini nih. Oh.
Mangga dong. Sebentar. Sabar, Ran. Rano, Siapa, Ran? pacar Rani pasti disalah paham. Rano! Rano, tunggu! Rano! Rano, aku mau menjelaskan. Aku kira sudah terlalu jelas. Rupanya itu yang kau kendaki. Mestinya kau bilang saja dari kemarin. Tidak usah pakai dalih yang macam-macam. Rano, beri aku kesempatan. Aku tidak suka yang bertele-tele. Dengar dulu. Mestinya kau yang dengar. Kita putus. Rano, kau salah paham. Gawat. Ini harus dicegah. Rano putus sama Rani. Ah, yang bener. Persoalannya apa? Rano cemburu. Dia melihat Rani mesra-mesraan dengan cowok itu. Ah, masa? Iya. Ah, Yanti nggak yakin. Rani justru cemburu sekali sama Rano. Karena akrab sama Titin. Mungkin Rano salah lihat. Betul. Dia lihat sendiri. Rani dengan laki-laki itu. Loh, itu kan omnya. Hah? Kita harus cepat bertindak. Kasihan Rani. Dia bisa putus asa. Oke deh. Ran, nanti sore Yuk, ada gua acara. duluan ya. Gua boleh tanya. Oke, bentar ya. Aku duluan ya. Yuk. Kalau perlu, kau yang mengalah Ran. Temui dan jelaskan persoalan yang sebenarnya. Dia yang mesti minta maaf. Kalau dia tidak mau, Apa boleh buat? Barangkali kesempatan seperti ini yang dia tunggu. Alasan yang paling tepat untuk tinggalkan aku. Kok dipanggil, Bu? Lu ini sana cariin tadi. Nggak tahu. Sore ya. benar ya. Aku duluan. Oke, ya. yuk. Duluan ya. Yuk, salam kok. Sore ya. Duluan, Yuk. Brik. Yuk. Nanti. Gimana? Apa yang gimana? Kapan kau mau mulai damai? Untuk perdamaian, gengsi bisa nomor 10. Aku malu. Alah, kenapa sih malu? Hah? Teganya hatimu padaku, sayang. Kau pergi tinggalkan diriku sendiri.
tak mungkin memisahkan kita. Apakah salahku padamu, sayang? Kau diam, kau marah, kau benci padaku. Semua tahu, burung pun tahu, hatiku hanyalah milikmu seorang. Kau tercipta hanya untukku. Aku lahir hanya untukmu. Janganlah bimbang, janganlah ragu, hanyalah aku, hanyalah Dika. Tak pernah ku benci padamu, sayang. Hatiku, jiwaku, cintaku untukmu. Aku tahu, engkau pun tahu, badai pun tak mungkin memisahkan kita. Apakah salahku padamu, sayang? Kau diam, kau marah, kau benci padaku. Semua tahu, burung pun tahu, hatiku hanyalah milikmu seorang. Kau tercipta hanya untukku. Aku lahir hanya untukmu. Janganlah bimbang, janganlah ragu, hanyalah aku, hanyalah Dika. Diminta? Ya, Aku kurang percaya. Aku tahu benar sifatnya. Apalagi dia merasa tidak bersalah. percayalah, Rani pasti menunggumu. Tiap pelabuhan yang dikusinggahi mesti kirim surat ya. Sama koleksi perangko kalau bisa. Buat Rani. Nggak usah. Loh, katanya mau jadi kolektor perangko. Rani lagi marahan sama saya, Mbak. Ada yang salah paham. Apaan sih? Iya. Pantes. Akhir-akhir ini. Selamat malam. Malam. Rani ada? Ada, lagi makan. Iya. Silakan masuk. Masuk, Terima kasih. Selamat malam. Selamat makan Om, Tante. Hei, malam Pria. Ayo Malam. makan. Iya ya. Seadanya yuk. Makan sama-sama, Pri. Terima kasih Om. Ayo, jangan malu-malu. Anggap saja pesta kecil-kecilan. Iya iya.
Besok kan Dikus mau berlayar ke luar negeri. Oh. Ketiga benua, pria. Asal jangan mampir ke Timur Tengah. Lagi gawat. Ada perlu apa? Rano. Loh? Kenapa? Katanya dia mau berunding. Maksudnya mau damai. Dia mau ketemu di taman dekat air mancur. Jam 10. Dia bilang begitu. Saya heran. Sejak kapan dia merubah sifatnya itu? Biasanya dia tidak pernah mengalah. Emergency. Dia goyah. Sini aja kalau memang mau damai. Malu dong. Hah? Ada apa ini? Kok pakai damai segala? Ini Om. Iran Irak mau damai jam 10 pagi. Rani! Yanti datang ke rumah. Katanya kau mau bicara denganku. Jangan ngawur. Pria yang datang ke rumahku. Katanya kau mau ngajak damai. Aku tidak pernah suruh pria. Aku juga tidak merasa suruh Yanti. Pokoknya aku tidak bakal memulai. Aku tidak merasa salah. Oke, aku juga dilahirkan tidak untuk jadi pengemis. Sorry. Bagus, dasar kepala batu. Biar. Sekarang kamu mau apa? Terserah. Rani, maafkan kata-kataku tadi. Maksudku, kesalahanku tempo hari. Maksudmu? Ya, kita kembali seperti dulu lagi. Mau kan? Rano, jangan tinggalkan aku lagi. Rani, aku sayang kau. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Gemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah kini membakar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah?
Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali.